Donald Trump sangat kecewa karena tidak terpilih sebagai pemenang Nobel Prize. Padahal mencegah terjadinya perang besar di 8 negara. Amerika melihat dengan mengedepankan American First. Yeah. Jadi itu merubah Amerika menjadi lebih agresif. Ini ada kaitannya bagaimana dirubahnya Departemen Pertahanan Amerika menjadi Departemen Perang. Yeah. Hegemoni Amerika yang biasanya mengawal NATO kemudian justru melakukan koreksi internal, maka hegemoni itu menjadi hegemoni paksaan, sehingga negara-negara anggota NATO yang lain tentunya akan melihat bahwa Amerika menjadi musuh internal dari NATO. Jadi semacam duri dalam daging ya, Pak? Kira-kira Kurang demikian. lebih begitu. Kira-kira demikian. Iya. Kita harus bersiap memang. Ada moto yang sering diucapkan, sipis pacem para belum. Ketika kita menginginkan perdamaian, kita harus bersiap untuk perang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Ketemu lagi kembali bersama kami dalam program Armory Talks. Seperti biasa, program ini akan menyajikan dialog terkait isu-isu terkini yang berkaitan dengan geopolitik. Nah, bagaimana dengan pekan ini? Pekan ini kami mengangkat isu terkait Donald Trump siap gunakan militer untuk kuasai Greenland. Apakah NATO akan terancam bubar? Gitu ya, Sobat Armory. Ini isu yang lagi hangat juga di geopolitik global kita. Isu yang lagi rame juga. Bagaimana kemarin tuh rentetan mulai dari Donald Trump menangkap Maduro, presiden Venezuela dan istrinya, kemudian merembet Donald Trump akan melakukan sesuatu ke Greenland dan negara-negara lain. Nah, seperti kita ketahui bersama, Presiden Trump kembali menekan Denmark, sesama anggota NATO yang memiliki kedaulatan atas Greenland. Amerika Serikat ingin menguasai Greenland karena penting dan strategis untuk keamanan nasional Amerika Serikat, menghadapi potensi ancaman Rusia dan Cina. Kalau perlu, AS siap menggunakan kekuatan militer. Tidak pernah terbayang sebelumnya bahwa AS akan dianggap sebagai ancaman bagi sesama anggota NATO. Sesudah AS melakukan agresi ke Venezuela dan menculik kepala negaranya, ancaman Trump terhadap Greenland dianggap serius, bukan lagi sekedar wacana. Denmark sudah mengingatkan resiko bubarnya NATO. Sejumlah negara Eropa solider mendukung posisi Denmark, tetapi Trump tak peduli dan AS meremehkan arti penting NATO. Kita ingin tahu bagaimana masa depan NATO dengan perilaku AS ini. Negara Eropa mendua, mereka sangat butuh AS untuk membela Ukraina melawan Rusia, tetapi kini AS sendiri mengancam kedaulatan Denmark. Berkaitan dengan hal tersebut, kami sudah menghadirkan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi tentunya di channel YouTube Armory Reborn. Beliau adalah senior kami, guru kami, Bapak Maijen Oktaheru Ramsi, yang merupakan Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Mas Darwin. Apa kabar, Pak Okta? Alhamdulillah baik. Ini 2026 nih, gimana nih Pak? Kemarin liburan nih. Lumayan, banyak kesibukan. Tapi kita dengan cuaca yang kurang bersahabat saat ini, agak-agak kita membatasi untuk kegiatan-kegiatan keluar. Iya ya. Iya betul. Tapi tetaplah waktu buat keluarga tetap ya Pak ya. Insya Allah tetap Pak. Di Unhan lagi sibuk apa Pak? Di Unhan banyak kegiatan Mas, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan kadet, taruna kadet yang ada di S1, kemudian terakhir kegiatannya sedang melaksanakan Latsintardha Nusantara bersama-sama dengan para taruna Akademi Angkatan dan Polri, Akpol itu
melakukan kegiatan semacam kerja bakti bersama dengan masyarakat di Aceh. Oke, Ya, menarik ya Pak. menarik sekali. Pak, terima kasih banyak udah mau hadir untuk kesekian kalinya, mau menerima undangan dari Armory Ribbon gitu ya buat Sama-sama bincang-bincang. Mas. Nah, Saya Pak langsung berupaya. aja. Ini kan kita bahas tadi, Ya. mungkin Pak Okta udah sempat dengar tadi Ya. apa yang saya sampaikan di awal, Ya. bagaimana sikap Trump belakangan ini gitu ya, terus Betul. bagaimana ancaman terhadap Greenland gitu, terhadap NATO gitu. Gimana Baik. Pak Okta melihat isu berkaitan dengan hal tersebut itu belakangan ini gimana sih Pak? Isunya demikian dinamis ya Mas ya. Dinamis, kemudian kita melihat bahwa ada banyak perkembangan yang terjadi dan sangat cepat. Saya juga bisa boleh jadi kita bisa memprediksi bahwa perubahan culture manusia pada beberapa waktu belakangan, khususnya di era setelah tahun 2000-an, itu berubah dengan cepat. Berubah dengan cepat, ditemukannya gadget yang lebih efektif, efisien dibanding dengan handphone model lama yang besar. Kemudian masih ingat saya Nokia dimulai pertama gitu kan. Saya demikian bangganya menggunakan Nokia pada saat itu, dulu connecting ya, people. Tapi ternyata ada hal-hal yang lebih cepat lagi berubah. Iya, betul Pak. Nah, ini kemudian membawa pada sebenarnya bagaimana karakter manusia. Karakter manusia itu berubah dengan teknologi. Dan ini kita lihat dari pandangan akademis bahwa hal ini sangat mempengaruhi budaya. Bagaimana budaya manusia, pergaulan internasional manusia itu berubah. Termasuk dengan geopolitik. Oke. Kemudian kita melihat ternyata dengan teknologi kapal-kapal China itu sekarang memungkinkan untuk melewati Arktik. Melalui Arktik untuk menembus wilayah-wilayah yang dingin, kemudian sampai ke laut-laut hangat yang dimiliki oleh China. Kemudian Rusia juga melakukan kegiatan yang sama di Kutub Utara dan itu mungkin sangat mencemaskan Amerika pada kondisi seperti itu. Demikian. Nah, Pak, kalau terkait ancaman penggunaan kekuatan militer itu yang sempat dilontarkan oleh Trump terhadap Greenland gitu apakah secara de facto ini udah menempatkan Amerika sebagai ancaman internal buat NATO, Pak? Ini kaitannya sama NATO ya? Ya, kaitannya memang kita membatasi dengan NATO, tetapi kita juga harus melihat karakternya pimpinan Amerika sendiri gitu kan saat ini. Bagaimana Amerika juga, saya baca kemarin di Kompas itu sangat sebenarnya memberikan situasi yang menurut saya di luar dari logika yang berlaku saat ini. Ketika surat kepada Perdana Menteri Norwegia, Presiden Norwegia kalau tidak salah dari Pak Donald Trump itu mengatakan bahwa beliau sangat kecewa karena tidak terpilih sebagai pemenang Nobel Prize. Pemenang Nobel Prize padahal beliau sudah bisa mencegah terjadinya perang besar di 8 negara. Kemudian situasi tersebut kemudian menyampaikan bahwa Amerika tidak tertarik lagi. Itu bukan hal yang menjadi satu kepastian bagi Amerika Serikat untuk keharusan bagi Amerika Serikat untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh dunia sebagai pencipta perdamaian yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Itu menjadi tidak keharusan bagi Donald Trump. Sehingga Donald Trump menginginkan bahwa
dia juga bisa melakukan itu terhadap Greenland. Dia bisa seharusnya ambil karena Amerika bukan Amerika sebenarnya, bagaimana karakter pemimpinnya Trump itu sebenarnya personalnya bahwa beliau mengatakan tidak, kenapa harus Denmark gitu, kenapa harus Denmark yang menguasai Greenland, padahal Amerika juga beberapa ratus tahun yang lalu itu juga sudah menempatkan boatnya, kapalnya di Greenland. So what gitu. Jadi kenapa harus Denmark gitu? Itu yang disampaikan kepada Presiden Jonas dari Norwegia. Iya, seru sih. Seru. Pak, jadi kalau misalnya ini bicara anggota NATO itu, satu anggota NATO mengancam kedaulatan negara anggota lainnya nih gitu ya Pak ya. Apakah pasal 5 NATO masih memiliki makna substantif atau justru kehilangan legitimasi politik dan moralnya Pak? Ini terkait poin pasal 5 itu ya. Kalau pasal 5 kan mengatakan bahwa ancaman terhadap satu negara di anggota NATO berarti ancaman terhadap semuanya. Negara lain. Jadi kalau melihat legitimasinya, kemudian ada gap legitimation bahwa situasi itu mungkin tidak dapat dipertahankan. Kalau Amerika kemudian berubah menjadi ancaman bagi negara lain dan kemudian hegemoni Amerika yang biasanya mengawal NATO kemudian justru melakukan koreksi internal terhadap anggota-anggota yang lain di NATO tersebut, maka hegemoni itu menjadi hegemoni paksaan. Sehingga ketika hegemoni paksaan itu tercipta, saya justru khawatir bahwa legitimasi gap yang ada, yang muncul itu tidak lagi bisa mewakili kepentingan dari NATO sendiri. Sehingga negara-negara anggota NATO yang lain tentunya akan melihat bahwa Amerika mulai menjadi anggota yang berada di luar NATO atau menjadi musuh internal dari NATO. Jadi semacam kalau istilahnya kita tuh duri dalam daging ya Pak. Kira-kira demikian. Kurang lebih begitu. Kira-kira demikian. Iya. Nah, Pak, ini kembali ke soal ancaman Trump terhadap Greenland. Menurut Bapak, ini menurut pandangan Bapak ya, seberapa serius sih sebenarnya ancaman Donald Trump ini terhadap Greenland itu? Apakah ini sekedar strategi negosiasi koersif gitu ya? Atau ekspresi neo-imperialisme Amerika Serikat? Atau justru ini sebuah sinyal perubahan permanen dalam doktrin keamanan Amerika? Gimana Pak? Sebenarnya itu berhubungan dengan dirubahnya Departemen Pertahanan Amerika menjadi Departemen Perang. Ini ada kaitannya bagaimana Amerika melihat visinya jauh ke depan dengan mengedepankan American First. Jadi itu merubah Amerika menjadi lebih agresif dibandingkan dengan pada saat Amerika masih mempertahankan bentuk Kementerian Pertahanan dibanding dengan apa yang sedang terjadi sekarang di Amerika Serikat sendiri. Hal tersebut tidak hanya memiliki masalah di luar, tapi kita juga jangan lupa bahwa hubungan Amerika dengan international relationship di dunia internasional di Amerika itu menggambarkan bagaimana situasi domestik di Amerika itu sendiri. Ketika situasi luar yang demikian besar terguncang, itu juga akan mengakibatkan bagaimana situasi Amerika itu juga menurunkan kepercayaan terhadap pemimpin yang sedang existing di saat ini. Itu yang menjadi hal yang perlu perhatikan dan dipertimbangkan. Jadi sebenarnya ini, maaf deh kalau saya agak melenceng dikit nih Pak. Kalau kita lihat kondisi sekarang itu ini lebih kepada karena perilaku personal kepala negaranya ya, bukan negaranya gitu ya Pak. Gimana? Boleh jadi kita melihat bahwa
kalau kita lihat pendulum gitu Mas Darwin, pendulum itu kan bergeraknya terus Iya. tetap pada satu posisi, tapi bergerak ke kiri dan ke kanan. Kita tidak bisa juga melihat apakah ini karakter orang ataukah hanya cara penyampaiannya yang berbeda. Kalau melihat bahwa apa yang diinginkan oleh Amerika ketika Amerika pada beberapa hari yang lalu menyampaikan bahwa mereka akan menyerang Iran, itu yang jadi menyerang Iran. Tetapi ternyata Amerika membatalkan penyerangan terhadap Iran tersebut. Betul. Karena di Iran sendiri ditangkap sekitar 800 agen Mossad, yang kemudian 800 agen Mossad itu disampaikan, diumumkan dibantu oleh Denmark, bahwa di broadcast oleh media Denmark bahwa apabila terjadi serangan itu 800 agen Mossad dari Israel itu akan dibunuh. Sehingga itu juga membantalkan serangan Amerika terhadap Iran. Nah, hal ini kita melihat bahwa geopolitik, geostrateginya itu sebenarnya demikian cepat berubah dengan politik keuntungan. Seberapa besar keuntungan yang didapat dan seberapa besar manfaat yang bisa diterima. Kalau manfaat dan keuntungan itu berkaitan dengan geopolitik dan geostrategi, setelah diperhitungkan dengan cepat, dianggap bahwa itu lebih menguntungkan, itu akan dibatalkan. Tetapi ketika ternyata hal tersebut merugikan mereka, tentunya ada perhitungan lain yang harus disampaikan pada perhitungan-perhitungan berikutnya. Nah, ini berkaitan dengan sikap negara-negara Eropa ya Pak ya. Iya, baik. Kami melihatnya negara-negara di Eropa ini ambigu nih terhadap Amerika Serikat gitu ya. Di satu sisi mengecam ancaman AS terhadap Denmark, Greenland tadi gitu ya. Tapi di sisi lain tetap bergantung penuh sama Amerika untuk menghadapi Rusia di Ukraina gitu. Betul. Nah, apakah ini bentuk ketergantungan struktural yang berbahaya atau ada hal lain? Bapak melihatnya seperti apa? Saya melihat ada dua hal. Bagi kebiasaan yang berlaku, ketika ada hal yang kemudian mengancam, maka yang pertama dilakukan biasanya kita melakukan embargo ekonomi, melakukan embargo senjata dan seterusnya. Tetapi kalau itu dilakukan oleh Eropa, embargo ekonomi, itu akan memukul Eropa sendiri. Jelas itu akan memukul Eropa sendiri karena Eropa sangat tergantung dengan Amerika Serikat. Artinya ada kepentingan, ada tarik ulur kepentingan. Ada tarik ulur kepentingan, betul. Nah, kemudian selain embargo, kemudian ketika mengatur jarak terhadap Amerika, itu justru akan membuat Amerika merasa, kalian sudah nggak merasa penting lagi dengan saya, berarti mereka akan lebih takut dijauhi oleh Amerika dibanding bagaimana kemudian Rusia mampu mempengaruhi mereka. Karena mereka juga sangat tergantung dengan Eropa dalam hal ini, dengan gas alamnya Rusia, kemudian minyak Rusia, LNG-nya dan seterusnya. Nah, kalau itu terjadi, maka kemungkinan Amerika juga akan pull out dari keharusan Amerika untuk membantu Eropa. Betul. Nah, ini kembali ke NATO Pak, gitu ya. Menurut Bapak, apakah krisis Greenland ini berpotensi mempercepat fragmentasinya NATO nih Pak? Saya khawatirnya demikian. Gitu ya. Saya khawatirnya demikian. Jadi baik melalui melemahnya solidaritas internal, munculnya blok Eropa otonom atau bahkan pembentukan arsitektur keamanan baru tanpa Amerika. Betul. Gitu. Gimana Bapak melihatnya? Ada dua negara yang sebenarnya negara otonom di Eropa saat ini. Setelah Inggris keluar dari Eropa, ada Prancis, ada Jerman. Dan kita lihat beberapa hari di media memang ada respon yang
cukup cepat dari Jerman dengan Prancis dengan mengirimkan kapal ke Greenland, Oh iya. mengirimkan pasukan ke Greenland. Walaupun itu hanya mungkin sekedar respon saja. Ya sebagai Betul. sinyal ini ya, bentuk dukungan ya Pak. Bentuk dukungan kepada terhadap Denmark, Greenland. terhadap di Greenland terhadap Denmark. Kemudian walaupun beberapa jam terakhir saya mengikuti terus, ternyata Jerman dan Prancis sudah menurunkan tensinya dan menarik beberapa kapal yang sudah dikirim ke Greenland. Itu juga menjadi hal yang mungkin perlu kita ikuti secara terus-menerus. Bagaimana situasi dinamis itu akan memberikan benefit atau akan merugikan bagi negara-negara di Eropa dan di Amerika Serikat sendiri. Artinya dari sikap dua negara tadi, Prancis dan Jerman, Bapak melihat indikasi mempercepat fragmentasi NATO itu sangat akan mungkin terjadi ya Pak? Sangat mungkin, walaupun kita harus melihat bagaimana dinamika itu terjadi di depan. Kita harus melihat itu, mengikuti itu dengan baik. Karena at any time bisa berubah dan bisa kemudian itu menjadi penyebab. Bayangkan tadi yang saya sampaikan ketika terjadi pemboman terhadap Iran, bagaimana reaksi Cina dengan Rusia tentunya. Kemudian bagaimana Rusia bisa melihat wilayah Asia Timur, bagaimana Cina akan melihat wilayah Asia Timur dengan Taiwannya. Dan dampaknya adalah saya khawatir dampaknya bagaimana nanti Indonesia bisa diyakinkan tetap aman. Itu yang paling penting, Indonesia tetap aman. Kita itu yang terpenting. Yang terpenting dalam kita kan menari di antara the dance with wolf gitu, atau menari mengayuh di antara dua karang seperti Pak Hatta menyampaikan demikian. Kemudian bagaimana perang itu membutuhkan biaya. Betul. Karena perang membutuhkan biaya dan membutuhkan natural disasters. Membutuhkan kekayaan alam. Kekayaan alam itu yang paling memungkinkan, yang paling banyak apabila terjadi di Asia Timur, di Laut Cina Selatan, maka Indonesia yang paling mungkin bisa diambil kekayaan alamnya. Karena Indonesia yang boleh saya nyatakan bahwa kita memang negara kaya. Iya, betul. Nah ini kita kembali ke Amerika Serikat lagi Pak. Jika Amerika Serikat memandang aliansi, bisa itu NATO atau dan lain-lain sebagai beban gitu, dan kedaulatan sekutu sebagai variabel yang bisa dinegosiasikan dengan kekuatan militer. Apakah NATO masih relevan bagi aliansi nilai atau hanya koalisi pragmatis sementara, Pak? Kalau saya lebih memilih yang kedua, karena kalau kita bilang nilai di situ, norma nilai itu mungkin sudah hilang. Norma kita bicara tentang kedaulatan, kita bicara tentang hukum internasional, kita berbicara tentang bagaimana yang seharusnya. Dalam perkembangannya ternyata hal-hal tersebut tidak dipertahankan. Karena kita bicara tentang Greenland kan tidak hanya bicara tentang tanah, Mas. Ada kekayaan alam yang ada di situ. Dengan majunya teknologi sekarang kita melihat ternyata rare earth itu sangat dibutuhkan, dan Greenland memiliki kekayaan yang luar biasa terhadap rare earth. Dan yang kemudian masalah, apakah negara besar sebesar Amerika Serikat dengan negara-negara yang lain yang mungkin juga akan mengikuti Amerika Serikat itu masih relevan untuk mempertahankan hukum internasional. Kalau mereka sendiri melanggar hukum internasional itu. Demikian. Nah, Pak, ini terakhir, Pak. Tadi udah sempat disinggung, tapi masih kulit luarnya menurut saya. Ini terkait Indonesia, Pak. Baik, Mas. Di tengah kondisi seperti ini gitu ya, apalagi saya lihat
perkembangan baik itu di media mainstream maupun di media medsos gitu ya. Apalagi setelah Donald Trump agresi ke Venezuela kemarin kan. Seperti Bapak bilang tadi, beritanya tuh dinamis terus kemari, semakin berkembang, diikuti dengan isu Greenland gitu ya, Denmark, NATO segala macam, bahkan merembet sampai negara-negara yang akan diagresi atau diinvasi oleh ini gitu. Sempat walaupun antara percaya dan tidak gitu ya, valid atau enggak gitu, ada menyinggung-nyinggung Indonesia juga gitu kan, salah satu negara walaupun nggak di atas gitu, di bawah gitu, bisa jadi nanti Trump juga akan agresi ke Indonesia segala macam gitu. Nah, pertanyaan saya, ini kan Presiden kita sekarang Pak Prabowo juga proaktif ya Pak ya, dengan isu-isu geopolitik, dengan kebijakan yang non-blok gitu, nggak pro ke sana, nggak pro ke sini gitu ya. Menurut Bapak kira-kira bagaimana sebaiknya pemerintah kita menyikapi isu yang sedang ramai bergulir ini? Apa yang dilaksanakan oleh Bapak Presiden tentunya sudah sangat betul-betul sangat luar biasa gitu. Karena Bapak Presiden mempraktekkan bebas dan aktif strategi, kemudian non-blok strategi itu betul-betul dipraktekkan. Beliau bisa ke Amerika Serikat hari ini, kemudian minggu depan bisa ke Rusia, kemudian beberapa waktu kemudian bisa ke China. Kemudian saya melihat bahwa apa yang dipraktekkan itu sudah sesuai. Jadi hedging strategi itu betul-betul dilihat seberapa penting negara kita untuk mengadakan pendekatan dengan negara-negara yang memiliki power yang luar biasa di dunia ini saat ini, baik Rusia, China maupun Amerika Serikat sendiri. Dan kemudian Bapak Presiden juga tidak sungkan-sungkan untuk kemudian mengunjungi Eropa. Kita beberapa waktu kesulitan dengan beberapa sumber kekayaan pertanian kita ini, seperti contoh sawit, kemudian kita tidak diterima pasarnya di Eropa, dan setelah kedatangan Bapak Prabowo ke Eropa, situasi tersebut kemudian berubah 180 derajat, dan itu perlu kita apresiasi. Artinya sejauh ini cukup positif ya Pak, komunikasi yang dibangun Pak Prabowo dalam rangka geopolitiknya ke negara-negara lain itu cukup positif ya Pak ya. Kita harus bersiap memang. Ada moto yang sering diucapkan dari kalangan tentara itu kan, civis pacem para belum. Ketika kita menginginkan perdamaian, kita harus bersiap untuk perang. Jadi tetap di depan itu bahwa kita bersiap untuk perang. Mohon maaf, di depan kita bersiap untuk melakukan perdamaian di depan. Tetapi di belakang kita terus mempertahankan diri, mempersiapkan diri untuk mungkin ada pemikiran, ada situasi di mana situasi terburuk itu akan terjadi di depan. Oke, baik. Pak Okta, terima kasih banyak. Ini kita dibatasi waktu. Baik, Mas. Ngobrol-ngobrol soal geopolitik ini pastinya kita tidak selesai. Nggak selesai sampai ini Pak. Cuma kita terikat oleh durasi Pak, nggak terasa udah setengah jam. Siap. Terima kasih banyak udah mau berbagi, udah mau sharing dengan kami. Sama-sama, Lain Mas. waktu mudah-mudahan kalau ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi Pak. Baik, Mas. Sehat-sehat terus Bapak. Terima kasih. Sukses terus karir dan semangat terus berkarya Pak. Mas Darwin, terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Oke, Sobat Armori, itu tadi obrolan kami terkait bagaimana Trump sikapnya terhadap NATO maupun terhadap Greenland gitu ya. Apapun itu tadi, itu pandangan gitu ya. Silakan Sobat Armori menilai sendiri. Yang pasti ada hal menarik tadi di akhir
Pak Oksta menyampaikan ada istilah civis parabellum, betul ya Pak ya? Civis pacem parabellum. Civis pacem parabellum gitu ya. Ketika kita ingin menyiapkan perdamaian, di sisi lain kita harus juga menyiapkan perang. Saksikan terus program-program Armory Reborn hanya di channel YouTube Armory Reborn. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.